Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Marwanti dari Pendidikan Sejarah. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kerjasama antar kawasan Asia Tenggara, yaitu SEATO dan ASEAN. Di sini saya mempunyai 4 sub yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama ada bagaimana hubungan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, yang kedua bagaimana latar belakang terbentuknya SEATO, yang ketiga bagaimana latar belakang terbentuknya ASEAN, lalu yang keempat macam-macam kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan kerjasama negara-negara terutama Indonesia di Asia Tenggara. Yang pertama ada Indonesia dan Malaysia, yang kedua ada Indonesia dengan Singapura, lalu yang ketiga ada Indonesia dan Vietnam. Lalu yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization, yaitu adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 yang merupakan lembaga formal SEATO pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada Februari 1955. Hal ini bertujuan untuk memblokir lebih lanjut keuntungan di Asia Tenggara. Markas organisasi ini terletak di Bangkok, Thailand, dan dibubarkan pada 30 Juni 1970. Lalu yang ketiga ada latar belakang terbentuknya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh 5 negara perwakilan, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang A yaitu faktor terbentuknya ASEAN, yaitu ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang internal yaitu adanya tekad untuk bersatu, memperjuangkan kepentingan bersama, dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan bangsa Barat. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu adanya perang Vietnam, yaitu Indochina, dan sikap Republik Rakyat Cina ingin mendomisili kawasan Asia Tenggara. Yang B yaitu tujuan ASEAN. Yang pertama yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kedua meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan di dalamnya ada hubungan antara negara-negara kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam persatuan bangsa-bangsa. Yang C yaitu prinsip utama ASEAN. Yang satu yaitu menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang kedua kerjasama aktif antar anggota. Yang ketiga menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Lalu yang D yaitu anggota ASEAN di negara Asia Tenggara, yaitu kecuali Timor Leste dan Papua, yaitu berarti ada yang pertama ada Filipina sebagai negara pendiri, Indonesia sebagai negara pendiri, Malaysia sebagai negara pendiri, Singapura sebagai negara pendiri, Thailand sebagai negara pendiri. Yang keenam kemudian ada Brunei Darussalam pada bergabung pada 7 Januari 1984. Yang ketujuh ada Vietnam pada 28 Juli 1995. Yang ke-8 ada Laos pada 23 Juli 1997. Yang ke-9 ada Myanmar pada 23 Juli 1997. Yang ke-10 ada Kamboja pada 16 Desember 1998. Lalu yang sub yang terakhir yaitu atau yang keempat mengenai macam-macam kerjasama yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada kerjasama di bidang ekonomi, yang kedua perdagangan dan pariwisata, yang ketiga ada pangan, pertanian, dan kehutanan, yang keempat ada industri, pembangunan, dan energi, yang kelima ada keuangan dan perbankan, yang keenam sosial budaya, lalu yang ketujuh kerjasama pendidikan dan beasiswa. Baik, untuk kesimpulan pada video saya kali ini yaitu walaupun negara Indonesia dari segi teknologi maupun perkembangannya tidak sebaik dari negara Singapura, namun di sini Indonesia dapat memposisikan dirinya dari sektor demografi maupun strategis posisinya yang menyebabkan harga tawar menawarnya meningkat. Nah,
Dengan hal ini tentu saja membuat negara-negara bagian ASEAN dapat mau bekerja sama dengan Indonesia. Dan di sini juga mereka bekerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, kemudian ada sosial budaya, ada pendidikan, dan maupun dari pihak swasta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.